Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1. Kita memasuki subtema 4 ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1 menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kemarin kita sudah belajar kosakata ya. Kosakata itu bisa dicari, maknanya bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau anak-anak pengen tahu maknanya bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, Bapak akan bahas lagi. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk penyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Ini ya, laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Ini maksudnya dari kosakata baku apa, Pak? Maksudnya adalah hurufnya itu tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Misalnya contohnya adalah Februari benar pakai apa? Itu pakai I, bukan pakai Y ya. Dan nanti contoh-contohnya bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, anak-anak ya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Karya seni mozaik ya ini ya. Adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ini adalah contohnya ya. Ini sebenarnya adalah potongan-potongan kertas biru kotak-kotak ya ini. Ini ditempelkan semuanya sehingga menjadi sebuah bentuk bunga. Nah, jadi ini asalnya itu dari kertas potongan-potongan kecil. Nah, Pak, apakah mozaik atau harus berupa kertas? Tidak, tapi mozaik itu seperti bisa jadi biji-bijian, bisa dari kerikil, nah bisa dari daun kering. Jadi alat-alat tersebut atau benda-benda tersebut ditempelkan sehingga membentuk sebuah gambar ya, buah gambar ya. Ini contohnya adalah ini. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Nah, di sini ada dua ya, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Biji-bijian termasuk bahan alam. Ini ada biji kedelai, ada biji jagung, ada biji gula hitam. Nah, masih banyak lagi, ada kacang-kacangan juga ya di sini ya. Nah, lanjut lagi kita ke slide selanjutnya. Sini. Nah, ini adalah termasuk bahan buatan, yaitu manik-manik. Bisa dilihat ya anak-anak ya, di sini adalah mozaik yang alat bahannya terbuat dari manik-manik. Nah, jadi manik-manik ini nanti bisa ditempelkan sehingga bisa membentuk sebuah objek atau gambar. Lanjutnya lagi. Di sini karya seni mozaik dengan bahan pecahan keramik. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah pecahan-pecahan keramik, kotak-kotak, ada yang segitiga, bahkan tidak beraturan ya ini ya. Nah, pecahan-pecahan keramik ini dibuat sehingga berbentuk menjadi hewan tupai ini. Hewan tupai ya ini ya. Ini ada ekornya juga ini ya. Bagus ya, ada warna-warni juga. Nah, lanjut lagi ya Nana ya. Oke, ya ini. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita akan belajar dengan cara pembagian atau cara gembung susun nanti ya. Pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Nah, jadi hasil bilangan itu caranya ada dua Nana, yaitu dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara bersusun. Nah, biasanya itu yang lebih simpel itu pakai cara bersusun. Kalau pakai cara berulang itu lebih kelamaan ya Nana ya. Tapi nanti kita akan bahas keduanya aja. Oke. Contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, ini ada soal cerita juga. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Jadi, cara yang hitung gimana? Cara yang hitung yaitu ini dengan cara pengurangan berulang ya. Jadi ini 12 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2, ini sampai ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai angka 6. Karena apa kok 6 jawabannya? Karena 12 bagi 2 itu adalah hasilnya itu 6, sama rata ya 6 ya. Jadi 6 kali 6 kali 2 sama dengan
12. Atau caranya gini anak-anak, bisa juga dengan cara dibalik, yaitu dengan cara penjumlahan berulang. Nah jadi duanya itu ada 6. Nah jadi hasilnya yaitu 12. 2 kali berapa? Hasilnya 12. Jadi yaitu temunya itu 6. Itu ya. Ini ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak buah kapas ada 6 batang. Lanjut lagi. Nah di sini adalah cara gunggung susun ya, atau bersusun. Contoh pembagian dengan cara bersusun atau porogapit ya. Kalau bahasa Jawanya itu porogapit. Nah, Bapak harap kalian sudah mulai belajar ini ya. Oke, ini caranya. 64 dibagi 4. Nah, di sini ditulis dulu. Yang 64 ini di sini dimasukkan ke dalam, terus ini tandanya seret ke atas, terus seret ke kanan. Ini terus 4-nya ditaruh luar. Nah, kebalikannya anak-anak, yaitu 64-nya di dalam, 4-nya itu di luar. Nah caranya gimana cara menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya dengan cara 6 ini, yang 6 dulu ya. 64 ini kan 64, tapi yang caranya itu dengan cara 6-nya ini dulu. 6 bagi 4 berapa? 6 bagi 4 adalah 1. Nah kenapa kok 1? Karena 4 kalau dikali 2 hasilnya 8. Jadi yang di bawahnya 6 itu kan 4, berarti 4 1 aja nih. Terus sisa 2. Nah 6 kurangi 4 kan sisa 2, sehingga gini ya. 6 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4, dikurangi ini, terus 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah 2 bagi 4 apakah bisa Pak? Tidak bisa, sehingga 4-nya yang atas ini turun, red. Nah menjadi 24. 24 dibagi 4 menjadi berapa? Yaitu 16. 16 dikali 4 sama dengan kok 16 salah, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan berapa? Yaitu 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah ini ya, ini adalah rangkai-rangkainya. Yang pertama bagi 60-an dengan 4, yaitu 60-an bagi 4 sama dengan 1 puluhan, bisa 2 puluhan. Nah turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 2 puluhan, sehingga diperoleh bilangan 24. Bagi 24 dengan 4, yaitu 24 bagi 4 sama dengan 6. Setelah tersisa 0, maka pembagian selesai. Perlu ingat anak-anak, ketika nilainya akan berubah menjadi 0, otomatis pembagiannya itu berhenti ya, atau bisa dikatakan ketemu jawabannya, yaitu jawabannya adalah 16. Itu ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini, ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin, gunakan cara pengurangan berulang dan cara bersusun. Nah nanti ini Bapak harap kalian mengerjakan di buku tulis ya, dengan cara berporogapit aja, dengan cara bersusun aja ya, jangan berulang. Dengan cara porogapit, ingat-ingat ya, dengan cara porogapit. Jadi nanti dibaca dulu, soalnya ini tak baca aja. Ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang bola sama banyak. Berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Jadi caranya gimana? Yaitu caranya 63 dibagi 7 gitu anak-anak ya. Jadi 63 dibagi 7. Nanti caranya adalah dengan cara porogapit ya. Ditulis di buku tulis, jangan lupa harinya dan tanggalnya ditulis di buku tulis ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kita masuk pembelajaran 2. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apabila ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sini ya anak-anak ya. Oke, lanjut lagi kita slide selanjutnya. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kebersamaan merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah, jadi kebersamaan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Contohnya apa saja Pak? Kalau kita piket kelas ya, piket kelas itu kita harus bekerja sama. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan, ada yang bawa kemoceng, membersihkan meja. Jadi kita harus kebersamaan kita itu harus dijaga supaya nanti pekerjaan juga cepat selesai. Tidak terjadi perseteruan ya, bahkan kita itu akan menjadi banyak teman, memperoleh banyak teman. Jadi keberagaman juga itu
ada temannya yang berkulit bersuku-suku banyak ya, bersuku, ada yang suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Papua. Jadi kita itu harus menghargai ya. Ke sini lanjut lagi, bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Nah, jadi kita itu harus hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Jangan sampai kita itu gimana ya? Jangan sampai kita itu tidak menghargai perbedaan. Nanti kalau kita tidak menghargai, otomatis orang yang kita ejek tadi akan marah sehingga akan menimbulkan perpecah belahan, bahkan bisa menimbulkan kekacauan, bahkan bisa menjadi berantem juga anak-anak. Jadi kita itu harus hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Ini ya, kerjasama. Kita itu harus melakukan kerjasama. Kerjasama itu bisa jadi gotong royong, bersihkan. Setiap hari Jumat itu biasanya ada bersih desa, itu bersihkan desa, bersihkan sungai, selokan, dan lain-lain. Terus ada juga istilahnya itu bangun rumah, itu ada satu kampung bangun untuk satu rumah, ada yang bangun rumah satu kampung kerjasama untuk membangun satu rumah, itu namanya dengan kerjasama. Lanjut lagi di sini, ini bisa bersama aja. Apa kegiatan berikut termasuk kerjasama? Nah, ini ada orang yang menyirami, ada gurunya yang sedang memerintahkan anaknya gini caranya. Terus ada orang yang menanam, ada yang memegangi tanamannya juga, ada yang mencari pasirnya. Nah, kesimpulannya ini adalah termasuk kerjasama. Jawabannya adalah iya, termasuk kerjasama. 2. Apa manfaat kegiatan tersebut? Manfaatnya apa ini? Dapat menambah persatuan, tidak terjadi perpecah belahan, menambah banyak teman juga ya. Terus ini juga pekerjaan juga cepat selesai. Itu ya anak-anak ya. Lanjut. Oke, hari ini pelajarnya kita sudah selesai ya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke, makasih. Semoga belajar pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.